Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, perkenalkan nama saya Taufan Aditya, selaku host dan panitia di kajian pagi hari ini. Baik, langsung saja mari kita buka kajian pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah peserta kajian Majelis Ta'lim At-Tahirah, alhamdulillah pada pagi ini kita bersama-sama mengikuti kajian yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Najmi Umar Bakar hafizahullah ta'ala. Sebelum dimulainya kajian, izinkan saya selaku perwakilan panitia membacakan beberapa hal tata tertib yang harus diperhatikan selama kajian. Para jamaah diminta untuk menonaktifkan audio video saat kajian berlangsung. Jadi hanya audio dan video Ustadz saja yang menyala. Ditunjukkan agar kita bisa lebih fokus menyimak materi yang disampaikan oleh Ustadz. Para jamaah juga diminta untuk mempersiapkan alat tulis untuk mencatat materi sebagai bentuk ikhtiar kita dalam mencari ilmu. Kemudian untuk sesi tanya jawab nanti diharapkan pertanyaan sesuai dengan tema yang sedang berlangsung. Para jamaah bisa menggunakan fitur kolom chat untuk menulis pertanyaan, baik itu secara private atau umum, yang nanti insya Allah akan dibacakan oleh saya. Alhamdulillah kita sudah tersambung dengan Ustadz Najmi Umar Bakar. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Ustadz. Amin wa iyyakum. Pada kesempatan pagi ini, tema yang akan disampaikan adalah tafsir surat Al-Baqarah ayat 17 dan seterusnya. Kajian ini adalah lanjutan materi sebelumnya, pembahasan tafsir surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai sekarang. Menceritakan tentang orang munafik, golongan orang mukmin, bagaimana tentang sifat ketakwaan dan keimanan mereka, serta bagaimana Al-Quran sebagai petunjuk bagi mereka. Ustadz, sepertinya para peserta sudah tidak sabar untuk menyimak dan mendengarkan materi yang akan disampaikan. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di pagi hari ini kembali kita dapat melaksanakan kajian Thalibul Ilm dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah yang diwajibkan oleh Allah untuk mempelajari Islam sebagai agama yang hak, yang berasal dari pencipta langit dan bumi, yang memiliki dunia dan akhirat, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. La ilaha illahu, tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur kepadanya dan selalu bersyukur kepadanya, dan inilah salah satu bentuk syukur, ya, salah satu bentuk syukur yang kita lakukan yaitu kita mempelajari Islam dengan benar. Seseorang yang tidak mau belajar, tidak mau peduli kepada agamanya, tidak mau tahu bagaimana cara beragama dengan benar, tentunya mereka termasuk orang yang tidak bersyukur. Bersyukur itu dengan melakukan berbagai macam bentuk ketaatan dan meninggalkan berbagai macam bentuk dosa dan kemaksiatan. Baik, di pagi hari ini kita akan membahas kembali tafsir Al-Quran dari surah Al-Baqarah, dan pada kesempatan kali ini kita masuk kepada ayat yang ke-17. Kita masuk kepada ayat yang ke-17, 18, 19, dan 20. Ya. Kita coba membahas dalam waktu yang sangat singkat ini. Barangkali ada jamaah yang baru bergabung dan mereka mungkin tidak mengikuti dari awal, tapi bersabarlah dan teruslah mengikuti kajian ini, karena insya Allah kajian ini bersambung. Ya. Kita mencoba berusaha sama-sama belajar
Sama-sama kita belajar ini, mempelajari Islam, mempelajari kalamullah, mempelajari ayat-ayat Al-Quran, firman Allah yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Nah, sedikit-sedikit kita mengulang apa yang telah kita pelajari, bahwa di ayat-ayat sebelumnya kita telah bahas secara ringkas tentang sifat-sifat orang-orang beriman. Allah firmankan di ayat yang kedua sampai ayat yang kelima dari surah Al-Baqarah. 2, 3, 4, 5 ya. 4 ayat saja Allah menggambarkan inilah orang-orang beriman secara umum. Kemudian Allah menjelaskan juga ayat ke-6 dan ke-7 dari surah Al-Baqarah tentang orang-orang kafir. Ya, cukup terwakili oleh 2 ayat secara umum. Kemudian masuklah ayat yang ke-8. Nah, ayat ke-8 ini sampai ayat yang ke-20. Panjang sekali pembahasannya. Ayat ke-8 sampai ke-20. Semuanya berkaitan dengan orang munafik secara umum. Tentunya detail penjelasan tentang orang beriman, orang kafir, dan orang munafik kita bisa baca di penjelasan ayat dan surat berikutnya. Jadi Allah memulai surah Al-Baqarah ini secara perwakilan saja. Inilah sifat-sifat dari orang-orang yang benar, orang beriman, orang kafir, dan orang munafik. Nah, kita bicara kemarin tentang orang-orang munafik sampai ayat yang ke-16. Ya, mulai ayat ke-8, 9, 10 sampai ke-16. Bagaimana kita lihat orang-orang munafik yang hidup di zaman Nabi SAW ketika beliau berada di kota Madinah. Ya, beliau dan para sahabat berhijrah ke kota Madinah, maka di sanalah mulai ada orang-orang munafik. Adapun ketika di kota Mekah tidak ada. Yang ada orang beriman dan orang musyrik, orang kafir Quraisy. Ketika berangkat ke Madinah, maka berbondong-bondonglah banyak orang masuk Islam, dan di sana ternyata ada yang benar-benar beriman dan ada orang-orang yang berpura-pura dalam keimanan. Ya. Jadi Allah menjelaskan berbagai macam sifat-sifat mereka yang ternyata sifat itu bukan hanya terjadi di zaman Nabi SAW. Memang konteksnya ayat itu, dari ayat ke-8, 9, sampai 20, konteksnya berkaitan dengan orang munafik di zaman Nabi SAW. Konteksnya, turunnya ayat berkaitan dengan mereka. Tetapi kalau kita lihat ya, dari zaman ke zaman, sampai hari ini, sampai hari kiamat, maka sifat itu, karakter, perbuatan, perilaku orang munafik itu terus berulang. Terus terjadi. Ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu kembali lagi terjadi di masa sekarang. Jadi memang Al-Quran itu cocok untuk semua zaman, ya, bukan hanya untuk di zaman dahulu sampai hari kiamat. Ini adalah way of life, ya, bagaimana Allah memberikan tuntunan kepada kita sehingga kita bisa menjadi orang yang benar, menjadi hamba Allah yang selalu di atas siratal mustaqim. Nah, sebelum kita masuk kepada ayat yang ke-17, kita lihat ayat yang ke-16 terlebih dahulu, ayat yang terakhir kita bahas, di mana Allah menjelaskan ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Di ayat yang ke-16 ini Allah menjelaskan mereka orang yang telah membeli kesesatan dengan petunjuk. Ya. Orang-orang yang telah membeli kesesatan dengan hidayah. Dia beli kesesatan, dia jual hidayahnya. Mereka sudah menjadi muslim, mereka sudah beriman, lalu mereka menjadi kafir kembali sesudah mereka beriman. Ini orang-orang munafik tulen, munafik yang hakiki, yang awalnya mereka masuk Islam, beriman, lalu mereka dianggap oleh Allah sebagai orang yang bukan lagi muslim. Mereka dianggap orang yang sudah keluar karena mereka membeli kesesatan dengan hidayah. Mereka jual hidayah yang telah mereka peroleh. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak akan mendapatkan hidayah. Inilah orang-orang yang merugi, mereka tidak akan mendapatkan tambahan-tambahan hidayah, meskipun di awalnya mereka mendapatkan hidayah. Jadi hidayah itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bahkan hidayah bisa dicabut oleh Allah. Na'udzubillah. Ya. Jadi bertambah hidayah, itu yang kita inginkan. Makanya kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Tapi ternyata hidayah itu bisa berkurang, sehingga orang itu terombang-ambing dalam kesesatan, ya, dan penuh dengan syubhat dan syahwat, dengan dosa dan maksiat, dan akhirnya ujung-ujungnya ya bisa jadi Allah mencabut hidayahnya sehingga orang itu pun menjadi murtad. Ya, naudzubillah min dzalik.
Maka baru kita masuk ke ayat yang ke-17. Perumpamaan yang Allah berikan kepada orang-orang munafik atas perbuatan mereka yang selalu menyembunyikan kekufuran. Ya, mereka menyembunyikan kekufuran mereka. Padahal mereka itu bukan lagi muslim tapi mengatakan kami telah beriman, kami beriman, kami beriman. Tapi dari ucapan, perilaku, perbuatan kelihatannya seperti orang yang tidak beriman. Banyak sekali ketahuan. Ya, lalu Allah bongkar ternyata isi hati mereka. Hati mereka ternyata kufur, tidak beriman sama sekali. Tapi lisan dan perbuatan saja kadang-kadang terlihat sebagai orang beriman dan terkadang tidak terlihat sebagai orang yang beriman. Ya, kita baca ya ayat yang ke-17, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun." Nah, di sini Allah memberikan perumpamaan. Ya, Allah terkadang memberikan penjelasan-penjelasan dengan perumpamaan. Kenapa? Karena Allah ingin menjelaskan kepada manusia supaya manusia lebih paham. Supaya lebih mudah dipahami justru dengan adanya perumpamaan-perumpamaan. Ya, dan ini banyak sekali bertebaran dalam Al-Qur'an. Nah, Allah mengatakan bahwa perumpamaan mereka, mathaluhum, perumpamaan mereka maksudnya orang kafir. Artinya sifat dan keadaan mereka. Sifat mereka, keadaan mereka, kondisi mereka. Yaitu orang-orang yang menyalakan api, seperti orang-orang yang menyalakan api. Ya, orang menyalakan api, setelah menerangi sekelilingnya, maka Allah pun melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Jadi orang yang menyalakan api supaya dia bisa bisa melihat sesuatu yang ada di sekitarnya, tapi kemudian Allah mematikan, memadamkan api tersebut, ya, sehingga orang itu tidak bisa lagi berjalan. Karena kegelapan demi kegelapan yang dia hadapi, sehingga mereka tidak dapat melihat, dan ini adalah perumpamaan bagaimana orang-orang munafik, munafik tulen, munafik i'tiqadi, ya, munafik tulen atau munafik i'tiqadi, di mana sebelumnya dia sudah mendapatkan cahaya, sudah mendapatkan hidayah, sudah mendapatkan taufik. Nah, ini perumpamaan kata Allah. Diberikan cahaya sebetulnya, lalu kemudian cahaya itu Allah lenyapkan. Hidayah itu Allah cabut. Ini perumpamaan ya, menyalakan api, terang benderang, lalu Allah lenyapkan, Allah padamkan api itu. Sama seperti orang yang sudah mendapatkan hidayah, sudah tahu kebenaran, sudah melihat tanda-tanda mukjizat-mukjizat yang mereka lihat langsung dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak percaya? Tapi memang orang munafik tulen ini lebih mengedepankan dunia, ya, lebih mengedepankan hawa nafsu, sehingga begitu banyak kebenaran-kebenaran, tanda-tanda itu terlihat dengan nyata sekali, dan mereka hidup di zaman Nabi, bukan di zaman sekarang. Seharusnya lebih kuat iman mereka. Tetapi ternyata mereka lebih mengedepankan hawa nafsu, dunia, dan lain-lain, sehingga cahaya keimanan yang sudah terang benderang awalnya di tubuh mereka, di hati mereka, ya. Kemudian karena mereka tidak berusaha untuk menjaga hidayah itu, tidak berusaha menjaga cahaya tersebut, sehingga akhirnya Allah pun hapus, Allah hilangkan cahaya itu. Artinya Allah hilangkan hidayah yang telah mereka peroleh sebelumnya. Tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat apa yang telah mereka peroleh selama ini. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, ternyata tidak juga bermanfaat. Itu kesalahan mereka. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Ya, Allah tidak pernah zalim kepada hamba, tapi hamba itu yang zalim kepada diri mereka sendiri. Jadi cahaya yang telah terang benderang seperti orang yang menyalakan api. Ya, kita tahu ini perumpamaan, nyalanya api bisa melihat sesuatu. Tapi karena mereka sendiri tidak mau menjaga api itu, memelihara api itu. Ya, maksudnya menjaga hidayah dan memelihara hidayah atau menggapai hidayah berikutnya. Sehingga akhirnya Allah lenyapkan hidayah. Tidak diberikan hidayah, dan akhirnya mereka terombang-ambing dalam kesesatan, kekufuran, kemaksiatan, pelanggaran, dan lain-lain. Ya, sehingga akhirnya karena tidak punya cahaya,
Karena tidak memiliki hidayah, tidak menemui kebenaran, sehingga mereka pun tidak lagi dapat melihat kebenaran. Dan bahkan Allah sebutkan di ayat berikutnya bahwa summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Di ayat ke-18-nya Allah lebih jelas secara detail menjelaskan summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka itu tuli, bisu, dan buta. Ya, tuli, bisu, dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Artinya bukan mereka secara zahirnya tuli, bisu, dan buta. Di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang munafik itu tidaklah mereka memiliki mata yang buta. Ya, mereka dapat melihat, dapat mendengar, dapat berbicara. Ini perumpamaan yang Allah sebutkan. Karena cahaya tadi dihilangkan, maksudnya hidayah. Hidayah tersebut dihilangkan oleh Allah, tidak diberikan hidayah dan taufik, maka akhirnya mereka seperti orang yang tuli, bisu, dan buta. Tuli tidak lagi dapat mendengar kebenaran. Bisu tidak lagi bisa membicarakan ya atau mengetahui kebenaran, dan buta artinya mereka tidak dapat lagi untuk melihat kebenaran. Semuanya terkesan salah, keliru dalam anggapan mereka. Karena kebenaran yang datang dari Allah ternyata mereka ingkari, mereka kufuri, maka akhirnya Allah tutup pintu-pintu untuk bisa mendapatkan kebenaran. Manusia semua mendapatkan potensi, asalnya ada. Punya mata, telinga, lisan, hati. Semua ini bisa dimanfaatkan untuk bisa mendapatkan kebenaran. Ya, semua manusia ada, insya Allah. Kalaupun mungkin dia buta, tapi dia bisa mendengar. Kalaupun dia mungkin tuli, tapi dia bisa melihat, dan seterusnya. Ini potensi. Kalau dia bisa semuanya sehat, subhanallah, lebih mudah sebetulnya untuk menggapai kebenaran. Tetapi ketika mereka tidak memanfaatkan potensi akal, penglihatan, pendengaran, lisan, dan hati, maka akhirnya mereka pun akan mati sebelum mati. Artinya apa mati sebelum mati? Mereka itu seperti orang yang sudah mati. Meskipun mereka itu hidup sebetulnya di dunia, tapi dianggap seperti orang yang sudah mati sebelum mati. Kenapa? Karena hatinya mati. Ya, di hatinya ada penyakit. Dan penyakit ini bertambah. Penyakit 1, 2, 3, karena bertambahnya dosa. Seiring bertambahnya dosa, maka penyakit semakin banyak. Dan semakin hari semakin keras. Hati semakin keras, karena hati itu semakin bertambah dosa. Semakin keras, akhirnya keras seperti batu, bahkan lebih keras dibandingkan batu. Dan akhirnya hati itu menjadi mati. Hati yang mati inilah hatinya orang kafir. Adapun hati yang lembut, yang bersih, yang suci adalah hatinya orang-orang beriman. Dan orang munafik hatinya berpenyakit. Awalnya mereka berpenyakit hatinya, tapi karena mereka terus-menerus memiliki penyakit hati yang semakin banyak, Allah tambahkan itu, akhirnya naik peringkat. Bukan lagi berpenyakit, bukan lagi keras, jadi hati yang mati. Mataharinya banget tadi. Iya. Jadi demikian ya, secara singkat kita insya Allah mudah memahaminya. Perumpamaan-perumpamaan yang Allah sebutkan di ayat tersebut, di mana orang-orang munafik dalam hal menampakkan iman dan menyembunyikan kekafiran. Menampakkan keimanan, menyembunyikan kekafiran, seperti orang yang menyalakan api untuk penerangan. Ya, tidak bermanfaat apa yang telah mereka lakukan, karena mereka pun akan mendapatkan azab dari Allah, ya, karena mereka pun tidak mau bertaubat. Tapi perlu dipahami ya, bahwa yang dimaksud orang munafik di ayat ini, atau ayat-ayat sebelumnya yang kita bahas selama ini, dari mulai ayat ke-8, 9, 10, sampai ayat ke-20. Ini maksudnya orang munafik tulen, munafik i'tiqadi. Karena orang munafik itu terbagi dua. Saya khawatir nanti ada jamaah sekalian yang barangkali belum paham, atau mungkin baru bergabung ya. Orang munafik itu terbagi dua. Ada munafik i'tiqadi, dan munafik amali. Munafik i'tiqadi dan munafik amali. Yang dimaksud yang kita bahas ini, dari ayat ke-8 sampai ayat ke-20 di surah Al-Baqarah, ini munafik i'tiqadi. Munafik yang berkaitan dengan kekufuran yang ada di hati. Lisan mengatakan beriman,
perbuatan kelihatannya seakan-akan beriman, maka mungkin kaum muslimin tidak mengetahui. Seakan-akan beriman, tapi ucapannya kok seperti ini ya, perbuatannya kok seperti ini, tapi tidak berani juga memvonis. Akhirnya Allah turunkan ayat. Ternyata mereka itu bukanlah orang beriman hakikatnya, karena di hati mereka kufur, tidak beriman. Na'udzubillah. Nah, ini orang-orang munafik yang sebetulnya mereka itu adalah orang kafir dan pura-pura menjadi muslim. Pura-pura saja. Taqiyah, berpura-pura menjadi muslim. Mereka itu kafir yang berpura menjadi muslim karena untuk menyelamatkan hartanya, menyelamatkan jiwanya, mungkin mereka sebagai tawanan perang atau yang lainnya, berpura-pura saja ternyata menjadi seorang muslim. Ya. Nah, ini berbahaya sekali. Atau ketika mereka sudah menjadi muslim, lalu datanglah ya hawa nafsu dan godaan syaitan, dan akhirnya mereka bergabung bersama orang-orang munafik. Munafik-munafik yang lain, dan akhirnya tingkat kemunafikan yang awalnya mungkin sedikit, lama-lama menjadi besar. Nah, perhatikan, ini munafik i'tiqadi. Berbeda dengan munafik amali. Muslim juga ada yang menjadi muslim munafik amali, yaitu orang muslim yang mereka melakukan atau memiliki perangai-perangai kemunafikan. Di antaranya kalau berbicara suka bohong, kalau janji suka ingkar janji, kalau dia dikasih amanah maka dia suka berkhianat. Ini di antaranya ya, suka bermuka dua, ya, suka dipuji oleh manusia, suka melakukan perbuatan riya, ya, dan lain-lain. Ini banyak sekali tanda-tanda orang munafik. Tapi mereka tetap muslim. Mereka muslim dan tidak menjadi keluar dari Islam. Berbicara suka bohong, tapi tetap muslim. Janji suka ingkar janji, tapi tetap muslim. Dikasih amanah, dia berkhianat, tapi tetap muslim. Ya, dosa itu tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Itu muslim munafik amali. Dan ini banyak di masyarakat. Na'udzubillah, jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Ya, tapi yang kita bahas ini muslim munafik yang pertama tadi, bukan lagi muslim mereka hakikatnya, yaitu munafik i'tiqadi. Nah, munafik i'tiqadi ini macam-macam ya bentuknya, yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya, dan dengan kemunafikannya menjadikan mereka mendapatkan siksa neraka, dan siksa itu besar di neraka jahanam, bahkan mereka berada di bawah, ya, berada pada neraka yang pada tingkatannya di bawah dibandingkan orang Yahudi, orang Nasrani. Ya, orang kafir itu banyak, Yahudi, Nasrani dan lain-lain, tapi orang munafik i'tiqadi ini menjadikan mereka berada pada dasar neraka yang paling bawah. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Kata Allah tabaraka wa taala di surah An-Nisa ayat 145 kalau tidak salah ya, coba bisa dilihat. 145 di surah An-Nisa, Allah mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu berada pada tingkatan neraka yang paling bawah. Berbeda dengan surga. Surga semakin ke atas tingkatannya semakin indah. Bahkan surga tertinggi yaitu surga Firdaus. Disitulah para nabi dan rasul, orang-orang saleh, orang-orang siddiqin, dan orang-orang yang mati syahid. Tapi kalau neraka, tingkatan yang lebih dahsyat siksaannya justru semakin ke bawah, semakin ke bawah, semakin ke bawah. Itu benar. Dan Allah justru menyebutkan bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu berada pada tingkatan yang paling bawah. Bayangkan, tingkatan yang paling bawah, itulah orang-orang munafik i'tiqadi. Di hatinya mendustakan, kufur, ya, tapi di lisannya berpura-pura mengatakan bahwa saya beriman. Barangkali saya tambahkan sedikit contoh-contoh perbuatan munafik i'tiqadi ini supaya lebih jelas ya. Jadi kalau kita baca ayat yang kita bahas ini seakan-akan sedikit contohnya. Ini kan terjadi di zaman Nabi, Pak Ustadz. Jadi kita juga nggak tahu siapa sih di zaman sekarang. Karena untuk menuduh seseorang kan nggak boleh sembarangan ya. Nggak boleh sembarangan menuduh orang, memvonis orang. Karena di zaman Nabi pun diketahui bahwa mereka ini munafik i'tiqadi, berpura-pura saja menjadi muslim kalau kaum muslimin mendengarkan ayat yang barusan turun. Allah turunkan ayat, akhirnya mereka tahu, oh ternyata mereka munafik. Allah turunkan ayat, mereka tahu, oh ternyata mereka orang munafik i'tiqadi.
Nah, di zaman sekarang bagaimana ini? Di zaman sekarang pun kita bisa memperkirakan dengan kuat. Mereka ini kafir i'tiqadi. Meskipun ayat tidak lagi turun kan? Ya, Al-Quran sudah sempurna. Dan Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Tapi apa contohnya kira-kira? Sehingga kita bisa memperkirakan dengan kuat. Nah, ini contohnya ya. Misalnya mungkin di zaman sekarang kita tahu ada Muslim, dia mengaku Muslim, tapi mendustakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendustakan Rasul, jelas-jelas gitu. Mendustakan Rasul, ini namanya Muslim yang awalnya Muslim ya, menjadi munafik i'tiqadi. Karena dia mendustakan Rasul, tidak beriman dengan apa yang datang dari Nabi SAW. Mungkin mendustakan secara keseluruhan, atau mungkin mendustakan sebagian dari ajaran Nabi SAW. Ini yang pertama, munafik i'tiqadi. Munafik yang sangat berbahaya ini. Tidak lagi Muslim dia, sebetulnya dia sudah keluar dari Islam. Meskipun dia mengaku saya Muslim, Anda bukan lagi Muslim, karena Anda mendustakan. Jelas-jelas mendustakan ya, bukan sepertinya, barangkali, kemungkinan, ya jangan, ini baru perkiraan yang ya, kurang kuat. Tapi betul-betul dia mendustakan. Mendustakan keseluruhan ajaran Nabi SAW, atau mungkin sebagian. Sebagian ada yang diterima, sebagian ada yang ditolak. Jelas-jelas dia menolak. Padahal ini jelas ya, sesuatu yang sudah disepakati oleh semua para ulama. Misalnya seperti itu. Atau munafik i'tiqadi yang lain adalah dia benci kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, benci kepada Nabi, atau benci kepada sebagian ajaran Rasul. Ini munafik i'tiqadi. Meskipun dia mengaku saya Muslim, kita nggak tahu hati seseorang. Tapi kalau dia jelas dari perbuatan dan ucapan benci kepada Rasul, atau benci kepada sebagian ajaran Rasul, tadi yang pertama mendustakan, sekarang kelihatan sekali bencinya. Bagaimana seseorang benci kepada Nabi? Mungkin semuanya atau sebagian dari ajaran Islam, ajaran Nabi SAW, dia benci. Nah, ini bukan lagi seorang Muslim munafik amali, ya, munafik jenis kedua tadi, yang masih tergolong dia Muslim, tapi dia dikatakan sudah membatalkan keimanan, pembatal keislaman. Ya, dia tidak mengatakan saya Yahudi, saya Nasrani, KTP masih Islam, tapi dia jelas sekali ya, bencinya kepada Rasul. Sebagaimana orang-orang munafik i'tiqadi yang terjadi di zaman Nabi SAW. Bencinya luar biasa, dari ucapan-ucapan suka menghina, suka melecehkan, suka merendahkan Rasul. Nah, ini munafik i'tiqadi. Di zaman sekarang ada orang seperti itu. Kita lihat di YouTube ada, barangkali di masyarakat ada, dia Muslim tapi kok menghina Rasul, membenci Rasul, mendustakan Rasul, mungkin seluruh ajarannya atau mungkin sebagiannya. Nah, ini termasuk munafik i'tiqadi. Terima atau nggak terima, tapi yang jelas mereka sudah dianggap oleh Allah sebagai munafik i'tiqadi, berarti mereka sudah keluar dari Islam. Mereka sadari atau mereka tidak sadari. Mereka terima atau tidak mereka terima. Ya. Kemudian contoh yang lain, munafik i'tiqadi. Ini penting ya, karena bagian dari pembahasan kita juga. Kalau kita baca ayat ini tadi, gampang, insya Allah, 17-18, ini hanya perumpamaan saja. Tapi yang menjadi poin penting bagi kita, contoh-contoh di masyarakat. Ini hanya perumpamaan. Kemudian mereka itu tuli, bisu, dan buta. Nggak bisa lagi kembali untuk bisa mendapatkan hidayah, karena Allah tutup, Allah kunci pintu hatinya. Tuli, bisu, buta. Semua organ tubuhnya berfungsi baik, tapi nggak bermanfaat. Seperti seakan-akan mereka orang yang tuli, orang yang buta, orang yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa berbicara. Padahal mereka ini orang-orang munafik, pintar, retorikanya bagus, fasih. Tapi Allah anggap mereka seperti itu. Nah, jadi orang yang mendustakan Rasul, ya, kemudian mereka juga benci kepada Rasul. Mungkin mereka benci kepada seluruh ajaran Nabi, atau mungkin sebagian dari ajaran Nabi. Kita lihat di masyarakat ya, ada orang-orang yang terang-terangan menghina Rasulullah, atau menghina, mendustakan, merendahkan orang-orang yang berusaha untuk mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak berani terang-terangan menghina Rasul, tidak berani terang-terangan membenci Nabi, karena ketahuan kemunafikannya. Tapi dia benci orang yang melakukan ajaran Nabi.
Dia benci kepada orang yang melakukan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian contoh berikutnya adalah orang ini senang melihat agama Rasul ini Shallallahu Alaihi Wasallam direndahkan. Dia senang ketika melihat Islam itu direndahkan oleh orang lain. Bahagia dia. Biasanya kan sifat-sifat seperti ini sifat-sifat orang kafir ya, sudah jelas. Kok dia Muslim, tapi kok dia senang Islam itu direndahkan, dihina, dicaci maki, kok senang? Nah, ini tanda-tanda munafik yang parah ini. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, segera kita dakwahi, segera kita minta dia untuk bertaubat dengan taubat nasuha. Nggak boleh seorang Muslim itu senang dengan seseorang yang sedang merendahkan Islam, sedang menghina Islam, justru dia dukung. Ini munafik i'tiqadi. Ya. Atau kemudian dia tidak senang dengan Islam ini ketika mendapatkan kemenangan. Ketika Islam itu menang, jaya, sukses, ya, maka dia nggak suka. Dia bersedih. Ini juga sifat-sifat orang munafik i'tiqadi. Biasanya orang kafir yang seperti ini nggak suka dengan adanya Islam yang semakin jaya, semakin tersebar, semakin diterima oleh umat, ya, semakin banyak orang yang beribadah, semakin banyak yang ke masjid, semakin banyak orang yang tertutup auratnya. Kok dia seperti cacing kepanasan? Seperti istilahnya ya, cacing kepanasan. Kok dia merasa tidak nyaman ketika makin banyak manusia yang memeluk agama Islam. Makin banyak manusia yang mengamalkan agama Islam. Makin banyak manusia kaum muslimin yang mengikuti sunnah ajaran Nabi SAW. Dia nggak suka Islam itu berjaya, mendapatkan kemenangan. Nah, ini tanda-tanda munafik i'tiqadi yang dapat membatalkan keimanan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Nah, inilah yang kita lihat contoh-contoh di masyarakat ya. Na'udzubillah min dzalik, kemunafikan yang secara zahir kelihatannya seperti muslim, mungkin dia seorang ustadz. Mungkin dia ustadz, tapi memiliki tanda-tanda itu. Mungkin dia seorang kiai haji, tapi memiliki tanda-tanda seperti itu. Maka sama saja, bukan orang awam saja, meskipun dia kiai haji apa misalnya. Tapi kalau sudah kelihatan tandanya benci dengan Rasul, membenci ajarannya, menghina Islam, dan seterusnya. Benci dengan ketika Islam itu berjaya, dan tidak sedih, bahkan gembira ketika Islam itu mendapatkan hinaan-hinaan dari orang lain. Ah, ini tanda-tanda munafik i'tiqadi. Dia orang yang sadar kok. Dia bukan orang gila. Dia orang yang berakal. Bahkan dia seorang terpelajar, memiliki gelar-gelar akademis. Mungkin dia juga ustadz dan kiai sekalipun, tapi itu nggak bermanfaat. Apabila memang tanda-tanda itu jelas ya, berada pada seseorang. Jadi berbeda antara hati dan lisan. Hatinya tidak tahu kita, tapi kelihatan sekali pengaruh dari hati itu kelihatan sekali dari lisannya. Kelihatan sekali dari perbuatannya. Itu munafik i'tiqadi. Ketika sembunyi dan terang-terangan juga berbeda. Nah, ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan Nabi SAW menyampaikan tanda-tanda orang-orang munafik ini. Tanda orang munafik itu ada 3. Ini yang munafik yang kedua ya, munafik amali. Yang dia tetap muslim, tapi tidak keluar dari Islam. Dia itu kadang berbicara berdusta, kadang berjanji, suka ingkar janji, ketika dikasih amanah suka berkhianat. Kata Nabi, tanda munafik itu ada 3. Walaupun orang tersebut berpuasa dan mengerjakan sholat. Lalu ia mengklaim sebagai seorang muslim. Tetap saja dia dikatakan oleh Nabi munafik. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Sekali lagi, tanda munafik itu ada 3. Sebagaimana yang sering disebutkan ya, yang lebih masyhur, kalau berbicara suka bohong, kalau janji suka ingkar janji, kalau dikasih amanah suka berkhianat. Ya dia munafik, tapi munafik amali, tidak sampai keluar dari Islam. Meskipun kata Nabi dia tuh puasa, dia tuh sholat, ya, dan mengklaim dirinya muslim, tapi dia munafik. Jadi ternyata orang munafik itu juga ibadah. Bukan tidak ibadah ya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita kembali kepada pembahasan kita bahwa kondisi mereka yang awalnya mendapatkan hidayah, ya, seperti orang yang menyalakan api, ada cahaya yang gampang dia untuk bisa berjalan. Sebetulnya dia gunakan api itu untuk sebagai cahaya di waktu malam, gelap gulita dia bisa berjalan, dia
tidak sampai menubruk yang lain ya. Tapi ternyata Allah padamkan cahaya tersebut dan membiarkan mereka dalam kegelapan. Tidak bisa melihat. Bahkan Allah mengatakan mereka tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak bisa kembali lagi mendapatkan kebenaran. Artinya awalnya mereka mendapatkan hidayah, mereka tahu kebenaran, mereka tahu Rasul itu utusan Allah, mereka tahu Al-Quran itu firman Allah, mereka melihat begitu banyak mukjizat-mukjizat yang bisa semakin menguatkan keimanan, tapi semuanya ya tidak bermanfaat. Ya, hidayah itu cahaya. Hidayah itu adalah cahaya yang Allah berikan kepada seorang hamba. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biidnih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Silakan jamaah sekalian lihat di surah Al-Maidah. Di surah Al-Maidah, surah kelima, ayat yang ke-16. Ya. Di surah Al-Maidah surah kelima ayat yang ke-16. Yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Qur'an itulah Allah memberikan hidayah. Allah memberikan hidayah kepada seseorang menuju keridhoannya, menuju ke jalan-jalan keselamatan. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu, orang yang mengikuti keridhoannya. Orang yang mau mengikuti keridhaan Allah, maka Allah berikan mereka hidayah. Dengan kitab itulah, yaitu Al-Quran, dengan Al-Quran ini sebagai sarana, Allah berikan hidayah kepada siapa? Kepada orang yang mau mengikuti keridhaan Allah, menuju jalan-jalan keselamatan. Dengan sebab Al-Quran, Allah berikan dia hidayah kepada orang-orang yang mau mengikuti keridhaannya menuju jalan-jalan keselamatan. Nah, berikutnya, wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Dengan sebab Al-Quran itulah Allah mengeluarkan seseorang dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Awalnya gelap dia, tidak tahu kebenaran, selalu berada dalam kesesatan, tidak tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang syirik dan tauhid, sunnah, bid'ah, taat, maksiat, susah membedakan. Ya, subhanallah. Dan ternyata Allah keluarkan dia dari kegelapan, tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, tanpa hidayah, akhirnya dia menjadi orang yang bercahaya. Udah dapat cahaya itu. Cahaya berupa kebenaran dengan sebab Al-Quran yang Allah turunkan kepada mereka untuk mereka pelajari. Seperti orang-orang munafik itu. Allah keluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang dengan izinnya. Dengan izin Allah. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan dengan sebab Al-Quran itu juga Allah memberikan hidayah kepada mereka menuju jalan yang lurus. Tapi ternyata Al-Quran dibacakan, bahkan Nabi pun mencontohkan, mengajarkan, tidak bermanfaat bagi mereka, sehingga potensi anggota tubuh yang ada pada diri mereka tidak bisa menjadikan mereka untuk mengetahui kebenaran, mendengar kebenaran, dan melihat kebenaran. Hatinya sudah dikunci oleh Allah, padahal hati inilah yang menjadikan orang itu menjadi benar. Anggota tubuh pun menjadi benar. Itu kuncinya di hati. Tidak bermanfaat apa yang dilihat. Tidak bermanfaat apa yang didengar. Tidak bermanfaat. Hatinya sudah bermasalah. Kata Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Di tubuh manusia ini terdapat segumpal daging. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh manusia. Apabila dia jelek dan rusak, maka jelek dan rusaklah seluruh anggota tubuh manusia. Ala wahyal qalb, ketahuilah dia adalah hati. Hati. Kalau hati ini baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh kita. Jauh dari dosa dan maksiat. Jauh dari kekufuran dan kefasikan. Kalau hati kita baik. Tapi kalau hati ini jelek dan rusak, ya, maka seluruh anggota tubuh menjadi rusak dan jelek. Makanya kenapa orang munafik itu sampai seperti itu tingkat keparahannya. Kalau kita lihat, ya sudah jelas hidayah, sudah jelas cahaya, enggak juga bermanfaat.
ya, sudah ada potensi untuk mereka berpikir, ada mata, telinga, lisan, ya, dan hati, juga tidak bermanfaat. Karena hati dulu yang jadi masalah. Karena hati mereka berpenyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati mereka ada penyakit, maka Allah tambahkan penyakit. Ditambahkan oleh Allah penyakit. Karena mereka sendiri yang tidak mau menjaga diri mereka dan sengaja melakukan perbuatan tanpa ada taubat, tanpa berubah, tanpa mereka menjadi lebih baik. Maka Allah tambahkan penyakit itu. Penyakit ini bertambah akibat dari dosa-dosa mereka. Jadi Allah nggak pernah zalim ya, jangan salahkan Allah. Allah menambahkan penyakit karena mereka berbuat dosa terus. Siapapun yang berbuat dosa terus-menerus tanpa taubat, tanpa mereka itu kembali berubah, ya maka Allah pun akan berikan sebab akibat. Kalau kamu begini, Allah begini. Kalau kamu begini, Allah begini. Jangan salahkan Allah, karena kamu dulu yang berbuat. Allah sebetulnya sangat sayang kepada hambanya, Maha Pengampun, Penyayang, ya, Maha Pengasih. Tapi ketika hamba itu memang berpaling lebih dahulu, falamma zabu azaghallahu qulubahum, ketika hati mereka berpaling. Lihat kata Allah, ketika hati mereka berpaling dulu, hati mereka rusak, jelek, banyak dosa. Ketika hati mereka berpaling, maka kemudian baru Allah semakin palingkan mereka. Falamma zagu azaghallahu qulubahum. Ketika terkala hati mereka berpaling, maka mereka pun semakin dipalingkan oleh Allah. Itu Allah sebutkan di surah As-Saff, surah ke-61 ayat yang kelima. Ya, surah ke-61 ayat yang kelima. Jadi pandangan Allah yang pertama kali itu di hati, ya. Untuk membedakan ini mukmin, ini munafik, ini kafir, ya. Allah melihat dari sisi mana? Hatinya dulu. Baru amalnya. Allah Maha mengetahui kondisi seorang hamba. Allah tidak melihat kepada bentuk rupa, wujud fisiknya, ya, cantik, mungkin tidak cantik, mungkin dia hitam, mungkin dia putih, mungkin dia tinggi, mungkin dia pendek. Itu semua ciptaan Allah. Allah yang menciptakannya. Yang Allah lihat itu bukanlah fisik atau harta seseorang. Tapi Allah lihat adalah hatinya, lalu kemudian amalnya. Nah, jadi hatinya orang-orang munafik ini ternyata mereka hatinya rusak. Akibat dari dosa, dan dosa, hati berpenyakit, bertambah keras, bertambah membatu, dan seterusnya, akhirnya menjadi hati yang mati. Nah, akhirnya Allah sebutkan mereka ini seakan-akan seperti orang yang tuli, orang yang bisu, dan orang yang buta. Anggota tubuh ada, tapi nggak bermanfaat. Karena hatinya bermasalah. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Bayangkan, kata Nabi, kalau hatinya baik, baik semua anggota tubuh. Matanya akan mampu melihat kebenaran. Telinganya akan mampu mendengar kebenaran. Lisannya akan mampu membicarakan kebenaran. Dia mampu memahami kebenaran karena hatinya baik. Tapi kalau sudah rusak hati ini, lihat, kita ngomong apa juga, sampai berbusa-busa. Coba, barangkali ibu-ibu, jamaah yang mendengarkan suaminya seperti itu. Dinasehati ngeyel, dikasih tahu membantah, ya, dikasih penjelasan galakan dia. Padahal ini kebenaran dari Allah dan Rasul. Nah, ini bisa jadi pada saat itu hatinya berpenyakit. Dia muslim, sholat sih sholat, puasa, haji, umroh, tapi kok nggak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nggak mau beragama dengan benar. Maksiat, maksiat, maksiat demi jabatan, demi kekuasaan, demi uang, fulus. Barangkali seperti itu. Atau sebaliknya, suaminya menasihati kepada istrinya. Kok nggak mau juga terima ya, ngeyel terus. Kalau ini masalah yang memang ada selisih beda pendapat, para ulama saja beda pendapat, apalagi kita kan, barangkali bisa dimaklumi. Tapi ini masalah sudah jelas, ini haram, ini nggak boleh, ini terlarang. Kok masih juga nggak mau terima? Nah, ini masalah di hati. Dia dengar sih dengar, tapi nggak bermanfaat. Tidak bisa untuk mendengarkan kebenaran, setelah itu dia ikuti kebenaran. Dia melihat kebenaran, tahu dia lihat, tapi dia tidak bisa melihat, tapi nggak bisa untuk mengikuti kebenaran.
Jadi ini masalah berat ya, masalah hati kita bicara ini, karena ini berkaitan dengan hati semuanya. Siapapun yang berbuat dosa di muka bumi ini, siapapun, kita dan orang lain, kalau berbuat dosa, dosa besar ataupun dosa kecil, sama. Akibat dari apa? Hati yang bermasalah. Kalau hati semakin bermasalah, otomatis dosa besar semakin banyak. Kita manusia, nggak mungkin bisa lepas dari dosa. Kita ini banyak dosa ya. Ya, tapi kan kalau orang mukmin itu beda. Orang mukmin itu ketika dia berbuat dosa, dia kan bukan malaikat kan, bukan bidadari sorga. Dia berbuat dosa, segera kembali taubat, segera kembali taubat. Diingatkan senang, terima kasih. Dia lupa mungkin, dia khilaf mungkin dia nggak sengaja. Nah itu orang mukmin. Tapi kalau orang munafik enggak. Munafik ini tanda-tanda coba kita lihat. Barangkali kita dan orang lain ada. Ketika dikasih tahu ngeyel, dikasih tahu membantah, dikasih tahu galakan dia, dikasih tahu ya selalu berusaha mencari-cari alasan. Beginilah, begini dan begini. Ya, demi apa sih? Orang munafik itu demi satu saja sebetulnya, demi dunia. Itu dicari supaya dapat nih jabatan nih, supaya dapat nih pangkat ini, supaya dapat ini kekuasaan, supaya dapat ini harta, supaya dapat ini pujian-pujian, supaya dapat dia terkenal dan lain-lain, semuanya dunia. Itu intinya di situ. Bukan berarti orang mukmin nggak suka dunia. Orang mukmin juga suka dunia dan dunia ini memang tempat kita bisa jadikan sarana untuk bisa beramal soleh, tetapi tidak sampai melalaikan mereka untuk mendapatkan akhirat kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Baik. Jadi Allah firmankan, coba kita lihat ya di surah Al-Hajj. Silakan Bapak Ibu lihat di surah Al-Hajj, surah ke-22. Surah ke-22 ayat yang ke-46. Surah ke-22 Al-Hajj ayat ke-46. Allah jelaskan fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya bukan mata itu yang buta. Dia bisa melihat kok. Bukan mata itu yang buta, kata Allah. Sesungguhnya yang buta itu adalah hati yang ada di dalam dada. Ini orang munafik. Ya, ketika Allah mengatakan tadi bahwa mereka tuli, bisu, dan buta. Loh, mereka bisa melihat kok. Memang mereka bisa melihat. Tapi dianggap mereka itu buta oleh Allah. Dan Allah mengatakan sebenarnya bukan mata itu yang buta. Tetapi yang buta itu adalah hati yang ada di dalam dada. Mata hatinya yang buta. Mata hatinya. Na'udzubillah min dzalik ya. Inilah na'udzubillah, jangan sampai kita mendapatkan seperti ini. Kita membahas tema ini karena kita ingin belajar tentang Al-Quran, tentang Islam, dan bukan berarti kita ingin menjadi orang munafik. Justru kita belajar ini supaya kita terhindar dari sifat-sifat kemunafikan. Ya, sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-19. Silakan lihat di ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 ya. Kita bahas sekaligus sampai ke ayat yang ke-20. 19 dan 20. Firman Allah yang lain. Ini juga perumpamaan, sama dengan ayat sebelumnya. Allah memberikan perumpamaan supaya kita lebih mudah memahami. Aw qasaybin minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa baraq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadarul maut wallahu muhitun bil kafirin. Ya, perumpamaan berikutnya yang Allah sebutkan adalah seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit. Orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan. Bayangkan, hujan lebat dan gelap. Ya, hujan lebat dan gelap disertai petir dan kilat. Ini sangat menakutkan kan? Ini perumpamaan. Orang yang tertimpa hujan lebat dari langit disertai kegelapan, ya, petir dan kilat sekaligus. Dan mereka menyumbat telinga mereka dengan jari jemarinya. Menghindari suara petir itu karena takut mati, dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Bayangkan coba kita lihat ada suara yang sangat menggelegar, ya, suara petir, kilat yang menyambar-nyambar, hujan lebat, gelap lagi. Ya, tentunya kita sebagai manusia pasti akan berusaha untuk menutupi telinga kita karena takut dengan suara itu yang sangat keras sekali. Nah, ini perumpamaan ya.
Hampir saja kilat itu, kita lihat yang ke-20-nya, yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini perumpamaan lagi yang Allah sebutkan ya. Bagaimana di ayat yang ke-19 suasana yang sangat menakutkan. Ya, ini ditujukan kepada siapa? Kepada orang-orang munafik. Setiap kali wahyu turun, maka mereka merasa merekalah yang dituju. Wah, ini kayaknya kita nih. Wah, ini kayaknya kita nih. Ketika dibacakan firman Allah, ini kayaknya kita. Mereka sangat ketakutan, dibongkar aibnya. Ini perumpamaan yang Allah sebutkan. Hujan lebat, ya, gelap, petir, menyambar-nyambar dan kilat. Lalu mereka tutup telinga mereka karena mereka takut mati. Itu juga yang dialami oleh orang munafik. Takut ketahuan, kalau ketahuan mati. Ketika datangnya turun firman Allah, turun lagi firman Allah, turun firman menceritakan isi kondisi hati mereka yang sebenarnya. Di zaman dulu ya, di zaman sekarang tidak bisa lagi karena kita tidak menerima wahyu yang baru. Ya, tapi di zaman dulu ketahuan sehingga mereka ketakutan ini bagaimana? Karena di belakang beda, di depan beda. Bermuka dua mereka ini. Bertemu orang beriman, oh kami beriman, tapi di belakang beda lagi. Nah, mereka ketakutan kalau seandainya tahu nih, seandainya dibongkar, wah, bisa mati kita. Karena hukumannya hukuman mati, berarti dia ini berkhianat. Berpura-pura saja sebetulnya mereka kafir tapi pura-pura menyamar sebagai muslim. Nah, ini perumpamaannya. Subhanallah, ya perumpamaan yang Allah sebutkan, ya ada hujan lebat, suasana gelap, ada petir, ada kilat yang menakutkan sehingga mereka menutup ya telinga mereka dengan jari jemari mereka. Begitulah kurang lebih bagaimana perumpamaan yang Allah sebutkan, rasa takutnya orang kafir, rasa takutnya orang munafik. Kalau sampai mereka ketahuan, karena hukumannya akan mati. Dan mereka takut akan kematian. Takut luar biasa dengan kematian itu. Beda sama orang mukmin. Kita bukan ingin mati ya, tapi kita kalau seandainya sudah ditakdirkan Allah mati ya sudah apa boleh buat. Ketika berjihad pun orang mukmin memang menginginkan mati syahid. Kalaupun berperang mati syahid nggak masalah. Oh itu yang dituju memang surga itu. Diampuni dosa. Tapi orang munafik beda. Mereka orang yang sangat ketakutan untuk mati. Mereka orang-orang yang sangat mencintai dunia. Takut dengan kematian, padahal mereka adalah orang-orang yang mengaku sebagai orang-orang beriman. Coba kita lihat di surah An-Nisa. Ya. Di surah An-Nisa kita lihat bagaimana firman Allah di surah An-Nisa surah keempat ayat yang ke-77. Ayat yang ke-77. Allah berfirman, Alam taro ilal ladzina qila lahum, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang. Jangan berperang, nanti saja, jangan sekarang. Laksanakan saja sholat dan tunaikanlah zakat. Jadi ada orang-orang yang pengen berperang. Wah, oh kita perangi orang kafir, kita perangi orang kafir. Ini memprovokasi namanya. Belum saatnya perang, tapi pengen perang. Nah, ini terjadi di zaman Nabi. Allah belum turunkan kewajiban untuk berperang, tapi mereka inginkan berperang, memprovokasi umat. Ya, tapi Allah katakan, tahanlah tangan kalian, jangan berperang dulu. Kalian itu sholat dulu, tunaikan zakat. Nah, kemudian ketika mereka diwajibkan berperang, pada saatnya Allah turunkan ayat, sekarang waktunya berperang. Ya, maka tiba-tiba sebagian mereka orang munafik takut, nggak berani berperang, takut kepada musuh. Lihat, ketika awalnya katanya berani berperang, ya, tapi begitu datang perintah untuk berperang, nggak mau berperang, takut kepada musuh. Allah sebutkan di sini bahwa mereka takut kepada manusia seperti takutnya kepada Allah. Bayangkan, disamakan takutnya sama manusia, takut mati.
sebagaimana mereka takutnya kepada Allah sama. Padahal kita nggak boleh kan? Rasa takut kita kepada Allah, masa sama dengan rasa takut kita kepada manusia? Nggak boleh. Nah, itulah seperti itu orang munafik i'tiqadi. Bahkan lebih takut dari itu. Au asyadda khasyah. Au asyadda khasyah. Allah sebutkan, bahkan lebih takut kepada manusia dibandingkan takutnya kepada Allah. Lebih takut kepada manusia dibandingkan takutnya kepada Allah. Subhanallah, naudzubillah min dzalik. Nah, inilah orang-orang munafik ya. Jadi mereka menghadapi peristiwa demi peristiwa yang seharusnya semakin menguatkan iman, tapi mereka tidak menjadi seperti itu. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Kilat itu sangat menakutkan dan hampir menyambar. Setiap kilat itu menyinari, mereka berjalan. Mereka tahu ya, karena mereka kadang-kadang mengikuti kebenaran. Tetapi ketika gelap menerpa mereka, maka mereka pun berhenti. Nah, inilah kondisi orang-orang munafik. Kalau ada dunianya, mereka ikuti. Kalau ada dunianya ini nggak menghasilkan dunia, maka mereka tidak mau mengikuti. Ini perumpamaan. Ya, begitu ada sinar yang menyinari mereka, maka mereka berjalan. Karena ada keuntungan di situ. Ada keuntungan duniawi. Mereka dapat pembagian harta ghanimah, mereka dapat keamanan, istri mereka, anak mereka, kekayaan mereka semua terpelihara. Tidak ada kekurangan. Ya. Tetapi ketika disebutkan di sini, ketika gelap menerpa mereka, maka mereka berhenti. Artinya ketika mereka tidak melihat ada keuntungan duniawi di sini, nggak ada keuntungan duniawi. Ya, bahkan ada kerugian. Kenapa? Disuruh berperang. Wah, ini bahaya ini. Nanti mati gimana? Nah, mulai rasa takut yang luar biasa. Oh, ini gimana nih kalau mati? Ya, ketahuan sekali sifat kemunafikannya menonjol di situ. Ketika ini dianggap gelap yang dapat merugikan mereka. Ketika menerpa mereka, maka mereka berhenti. Berhenti, tidak lagi mau mengikuti perintah Allah dan Rasul. Karena tidak ada keuntungan duniawi, bahkan taruhannya nyawa. Sedangkan mereka sangat takut dengan kematian. Nah, inilah orang munafik ya. Jadi mereka mau mengikuti Islam ini ya tergantung sikon, situasi dan kondisi. Kalau mereka baik dunianya, maka mereka pun semakin beribadah dengan semangat. Tapi bahkan kalau mereka dunianya semakin jelek dan rusak, ya contoh pandemi seperti ini, kondisi banyak yang miskin, banyak yang kena ujian, ada yang kena cobaan, ada yang di PHK, pokoknya sifatnya dunianya itu sedang diuji oleh Allah. Maka dengan sebab ujian, cobaan, musibah, menjadikan iman mereka semakin turun, semakin turun, semakin turun. Ini semakin berbahaya. Dan akhirnya ada di antara mereka yang keluar dari Islam. Termasuk pandemi seperti ini. Bisa jadi ada, meskipun kita tidak mendengar. Tapi bisa jadi ada. Yang awalnya Muslim, akhirnya keluar. Karena tidak percaya dengan Allah. Udah lama sekali, masa nggak ada pertolongan? Masa nggak ada bantuan? Ya, kita udah lama dapat musibah. Dunia mereka semakin rusak. Tidak ada keyakinan mereka. Padahal la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan kekuatan yang berasal dari Allah tabaraka wa taala. Nah, terakhir sebelum kita buka sesi tanya jawab, silakan Bapak Ibu lihat di surah Al-Hajj. Surah ke-22. Ya, surah ke-22 ayat yang ke-11. Silakan buka surah ke-22 ayat yang ke-11. 22 ayat 11. Di sini Allah menjelaskan tentang sifat orang munafik. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Allah tapi berada di tepian. Dia menyembah Allah, dia mengaku muslim, tapi berada di tepian. Tidak dengan penuh keyakinan. Islam sih Islam, tapi nggak yakin. Islam sih Islam, tapi kok kelihatannya bukan muslim. Tidak dengan penuh keyakinan, ragu-ragu. Orang munafik begitu, selalu dengan keraguan-raguan. Nah, ternyata Allah jelaskan rinciannya. Ya, di mana Allah mengatakan bahwa fa in asabahu khair itma'anna bih. Maka jika dia memperoleh kebaikan, dia pun merasa puas. Dapat dunia, semakin kaya, semakin sehat. Ini orang-orang yang mengaku muslim, menyembah Allah,
tapi berada di tepian, tidak dengan penuh keyakinan, dia ragu-ragu, dia munafik sebetulnya. Dan sifatnya Allah sebutkan, apabila mereka mendapatkan kebaikan dari sifat-sifatnya duniawi ini, bertambah hartanya, bertambah sehatnya, dan seterusnya, maka mereka puas. Mereka pun semangat untuk belajar lah, ikut kajian segala macam ya. Tetapi sebaliknya lihat, wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhihi. Nah, naudzubillah min dzalik. Sebaliknya adalah jika mereka tertimpa suatu cobaan, ujian, bencana, musibah, maka mereka pun berbalik ke belakang. Hidayah semakin berkurang, ya, dan mereka akhirnya berbalik ke belakang. Artinya apa? Mereka kembali menjadi kafir. Yang awalnya muslim, tapi muslimnya naik peringkat menjadi muslim munafik i'tiqadi, dan akhirnya murtad betul-betul dari Islam. Maka Allah katakan, khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Dia rugi dunia, rugi akhirat, itulah kerugian yang nyata. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa ini berkaitan dengan sifat-sifat orang munafik. Kalau dunianya semakin baik, maka mereka semakin senang, semakin puas, dan mereka pun ya mau juga melakukan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Ya mau, ya. Tetapi ketika terjadi musibah, bencana, ya dan seterusnya, maka mereka pun semakin turun imannya, semakin tidak percaya kepada Allah, semakin ragu-ragu dengan Islam, ya, tidak dengan lagi penuh dengan keyakinan, dan akhirnya lama-lama ya mereka pun semakin terlihat kemunafikan yang semakin parah, dan akhirnya betul-betul inqalaba ala wajhi. Mereka keluar dari Islam. Nauzubillah min dzalik. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Sampai ayat yang ke-20 yang saya coba bacakan atau saya terangkan secara ringkas, yang tentunya seluruhnya ini kita menukil ya dari tafsir-tafsir para ulama ya. Dan tentunya saya tidak bisa bacakan kitab-kitabnya itu karena bisa menjadikan waktu kita lebih lama. Tapi yang jelas rujukan saya adalah tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Aisarut Tafasir ya, yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, atau tafsir Ibnu Katsir, atau tafsir-tafsir yang lainnya yang coba kita baca beberapa kitab tafsir, lalu kita ringkas, ya kita susun, kita tulis, lalu saya sampaikan kepada jamaah sekalian ya, supaya kita bisa mendapatkan manfaat dari pembahasan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau bertanya, saya persilakan. Baik Ustaz, ada pertanyaan masuk. Izin bertanya, bagaimana hukumnya menghatamkan Al-Quran untuk orang tua yang telah meninggal dunia? Bagaimana hukumnya menghatamkan Al-Quran untuk orang tua yang sudah meninggal dunia? Iya, menghatamkan Al-Quran itu sangat bagus ya, luar biasa, 30 juz dia baca. Ya tentunya dengan niat yang ikhlas, dan bacanya sesuai dengan bacaan yang benar, tajwidnya, makhrajnya ya. Dan tentunya kita juga jangan hanya membaca saja, mengkhatamkan 30 juz, kita juga berusaha meningkatkan diri kita untuk bisa memahami, mentadaburi isi Al-Quran yang kita baca. Karena Al-Quran turun bukan hanya untuk dibaca, tapi juga dipahami dan diamalkan. Ya. Adapun tadi membaca Al-Quran 30 juz, ini suatu ibadah yang berpahala, insya Allah, selama memang ikhlas dan cara bacanya benar. Dan kemudian orang itu akan mendapatkan pahala dari Allah. Bagaimana dengan orang tuanya? Orang tuanya akan mendapatkan pahala. Dia masih hidup atau dia sudah meninggal dunia. Karena anak itu berasal dari orang tua. Anak itu hasil dari upaya orang tua. Apalagi kalau orang tuanya yang mengajarkan anak itu membaca Al-Quran. Orang tua itulah yang mendidik anaknya atau menyekolahkan anaknya, membiayai anaknya, sehingga dia bisa membaca Al-Quran dengan benar, dan sampai dia menjadi soleh dan solehah. Ya. Jadi orang tua itu mendapatkan cipratan pahalanya. Ketika anak itu membaca Al-Quran, apakah dia niatkan atau tidak dia niatkan untuk orang tua? Ya, dia niatkan, ya Allah, aku baca Al-Quran hanya untuk orang tuaku.
Atau tidak dia ngomong seperti itu. Dia hanya baca saja, ya. Ya sama saja orang tua akan mendapatkan. Karena dia baca itu, dia bisa menjadi soleh dan soleha dengan sebab orang tuanya. Dia bisa hadir di dunia dengan sebab orang tuanya. Anak itu, kata Nabi, adalah hasil upaya dari orang tua. Dia bisa hadir di dunia dengan sebab orang tuanya. Apalagi jika orang tuanya lah yang menyebabkan dia bisa mengaji dengan baik, baca Quran dengan baik. Jangankan mengkhatamkan Quran 30 juz. Dia baca Al-Ikhlas saja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan lain-lain. Sampai selesai. Itu saja sudah bermanfaat untuk dirinya dan orang tuanya, apalagi sampai 30 juz. Jadi di sini bukan masalah apakah saya bermanfaat kalau baca 30 juz untuk orang tua saya, ya. Ketika saya kirimkan pahalanya kepada mereka. Ini bukan masalah mengirimkan pahala, ya. Tapi ini masalahnya adalah anak itu bisa beramal soleh karena orang tuanya, bukan masalah mengirimnya. Ya, karena orang tuanya lah dia hadir di dunia, karena orang tuanya lah yang menyebabkan dia beramal soleh, karena orang tuanya lah sehingga dia bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu penyebabnya, bukan karena kiriman. Kalau mengirim-ngirim pahala kepada orang tua, ya ini tentunya perlu ada dalil, perlu ada dalil dan keterangan. Sebagaimana kaum muslimin ya kadang-kadang dia baca surat Yasin, saya kirimkan pahala surat Yasin ini kepada orang tua saya, atau saya kirimkan kepada kaum muslimin ini, kaum muslimin ini, kaum muslimin ini. Dia kirimkan pahala amalan dari membaca Quran. Nah, cara seperti ini, mohon maaf, saya lebih condong kepada pendapat tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya mengirimkan pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah mati. Ya, meskipun ada pendapat ulama yang mengatakan boleh. Tapi bolehnya itu bukan berdasarkan dalil, tapi kias, menyamakan hukum. Ya, tapi dalil maksudnya Rasulullah dan para sahabat ada dalilnya, ada bukti bahwa mereka pernah mencontohkan atau memperbolehkan atau mensyariatkan mengirim pahala bacaan Al-Qur'an kepada orang yang sudah mati, siapa saja, mungkin temannya, mungkin orang tuanya, mungkin siapa. Nah, cara seperti ini mengirimkan ini tidak ada tuntunannya. Kalau kita melunasi hutang orang yang sudah mati punya hutang, kita bayarkan. Nah, itu manfaat. Ada manfaat untuk orang yang sudah mati. Karena dalilnya ada. Membayarkan hutang orang yang sudah mati. Atau kita mendoakan dia, ya Allah ampuni dia, rahmati dia, luaskan kuburnya. Nah, itu ada manfaat. Karena contohnya ada, dalilnya ada. Atau misalnya kita menghajikan dia, mengumrohkan dia. Orang yang sudah mati atau orang tua atau siapa saja, kita menghajikan mereka. Nah, itu ada manfaat, insya Allah, selama ikhlas dan sesuai sunnah. Karena contohnya ada, dalilnya ada. Jadi contoh-contoh yang kita lihat ada dalam dalil, boleh kita lakukan, ya, untuk orang tua ataupun untuk orang yang lain. Tapi untuk mengirimkan pahala bacaan Quran, apakah surat tertentu, ayat tertentu, atau bahkan 30 juz, nah, cara seperti ini tidak kita temukan dalilnya bahwa itu, contohnya ada dari Rasulullah dan para sahabat. Ya. Adapun ulama ada yang memperbolehkan itu memakai hukum kias, disamakan hukumnya dengan bersedekah. Mereka menganggap ini pendapat mereka, pendapat tapi bukan dalil Quran dan hadis atau pendapat dari para sahabat, nggak ada. Ini hanya pendapat ulama yang menyamakan hukum. Maksudnya gini, kata mereka ada hadis di mana kalau anak itu bersedekah, ya, itu hadisnya banyak ini. Anak itu bersedekah dengan niat pahalanya untuk orang tua. Apakah sampai? Kata Nabi, sampai. Nah, ini dalil mereka. Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku sudah meninggal dunia dan aku ingin bersedekah atas namanya. Apakah sampai jika aku bersedekah atas nama dia pahala bermanfaat untuknya? Kata Nabi, iya bermanfaat. Ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku meninggal dunia. Ayahku meninggal dunia, apakah bermanfaat? Apakah dia diampuni dosa-dosanya kalau aku bersedekah atas namanya? Maksudnya dia keluarkan infak, uang, dia infak sedekah kepada orang lain dengan niatnya untuk pahalanya untuk orang tuanya. Apakah sampai? Sampai. Nah, ini bersedekah dengan niat memberikan uang, berinfak, bersedekah.
sampai ke orang tuanya. Jika ikhlas, hartanya halal tentunya ya, niat pun ikhlas. Nah, ini berkaitan dengan harta. Kalau ini berkaitan dengan membaca Al-Qur'an, kan beda. Nah, ada ulama yang menyamakan hukum. Jadi kita perlu tahu juga kenapa ada yang membolehkan. Nah, membolehkan ini karena mereka menyamakan. Ini bersedekah boleh kok. Memberikan uang kepada orang lain yang miskin misalnya, atau berinfak ke masjid misalnya, pembangunan masjid dan lain-lain dengan niat pahalanya untuk orang tua. Nah, ini memang ada. Dalilnya sangat banyak ya. Lalu mereka samakan, kalau bersedekah uang saja untuk orang tua sampai bermanfaat, kenapa kita bersedekah membaca Al-Quran? Tidak sampai. Pasti ini sama kan hukumnya, kata mereka, antara kita mengeluarkan uang dengan kita membaca Quran. Kan sama-sama sedekah. Di sini sedekah, di sini juga kita beramal, membaca Quran, lalu kita juga bersedekah. Kan sama-sama sedekah, disamakan hukumnya. Berarti ini boleh, kata mereka. Tapi pendapat ulama lain seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ibnu Katsir, dan lain-lain mengatakan tidak sampai. Meskipun secara logika memang bisa juga ya, betul juga logika. Sama-sama sedekah kan? Tapi mereka katakan tidak sampai mengirimkan pahala amalan membaca Quran tadi. Kalau yang tadi harta, infak, uang, iya, itu sepakat semua ulama. Tapi kalau yang masalah membaca Quran tadi, kata Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Katsir dan para ulama yang mengikuti mereka, kata mereka tidak sampai. Kenapa? Kenapa? Karena kata mereka tidak ada tuntunannya. Jangan menyamakan hukum. Ini harta, ini baca Quran, kan beda, kata mereka. Kalau memang ini baik, cara baca Quran, lalu kita kirimkan ke orang lain yang sudah mati, memang itu baik, itu benar, dan memang bermanfaat, kata mereka, pasti Rasulullah dan para sahabat sudah mengajarkan. Pasti Rasulullah dan para sahabat sudah mencontohkan. Pasti dalilnya pun ada, datang kepada kita. Tapi tidak ada contohnya, tidak ada dalilnya, tidak pernah dipraktekkan dan diamalkan oleh mereka. Berarti kata mereka, kita tidak boleh membuat-buat sesuatu yang baru, yang mereka tidak pernah mengajarkan, tidak pernah mencontohkan, dan tidak pernah mengamalkan. Ya, untuk sedekah infak dengan uang tadi silahkan, tapi jangan diperlebar masalahnya sehingga kita pun bersedekah dengan cara-cara yang lain yang kita anggap sama saja, sama-sama sedekah, padahal bentuknya berbeda. Ya, jadi intinya jawaban saya adalah, insya Allah seorang anak tadi ya, fokus kepada anak. Kalau dia membaca Quran tadi tanpa dia niatkan untuk kalimat saya sedekahkan pahalanya, saya kirimkan, itu nggak usah pakai kalimat seperti itu. Tapi dia beramal soleh saja. Dia beramal soleh apa saja, amal soleh selama itu ikhlas dan sesuai syariat, maka itu semua ya akan bermanfaat. Orang tuanya mendapatkan cipratan pahala karena anak itu adalah hasil dari orang tua, ya, dan orang tua pun apalagi sudah mendidik, membimbing mereka, sehingga orang tua pun akan mendapatkan pahalanya. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ada pertanyaan masuk lagi. Izin bertanya, kalau kita minta orang yang menghina Rasulullah segera diazab, apakah boleh? Ya. Apabila ada orang yang menghina Rasul alaihissalatu wassalam, ya, apakah boleh kita minta sama Allah agar orang itu diazab? Ya. Tentunya kita melihat ya, orang ini mau nggak bertobat. Kalau dia mau bertobat, ya alhamdulillah. Ya, kita mengharapkan dia mengakui kesalahannya, dia bertobat dengan taubat nasuha, Allah bukakan pintu hidayah baginya. Itu yang kita inginkan. Barangkali mungkin dia khilaf, mungkin dia nggak sengaja, mungkin dia dipaksa oleh orang lain untuk mengucapkan kalimat seperti itu. Ini contoh misal saja kan. Ya, tentunya kita maafkan karena memang dia bertobat. Dia bertobat, ya sudah selesai. Dia bertobat dengan taubat nasuha. Apakah dia muslim atau dia kafir, mungkin dia bertobat, dia minta maaf, ya. Tetapi kalau jadi masalahnya adalah kalau mereka tidak bertobat, nah yang jadi masalah. Bahkan sudah menghina, mencaci maki, membuat karikatur, gambar-gambar karikatur, kan lagi tren ya, kemarin-kemarin viral adanya orang-orang kafir yang membuat gambar-gambar
dan itu menghina Rasul, menggambarkan Rasul sebagai sosok yang teroris, jenggotnya panjang dan segala macam, gambar-gambar yang konyol yang intinya ingin merendahkan, menghina dan dijadikan bahan ledekan. Dan tidak terlihat tanda-tanda bahwa mereka ini minta maaf atau bertaubat, nggak ada. Ya, maka orang seperti ini boleh kita doakan, dia zalim. Kita doakan agar Allah memberikan azab kepadanya. Karena memang mereka tidak ada niat untuk bertaubat, ya, minta maaf dan seterusnya. Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Jadi kita masih membuka peluang untuk mereka itu minta maaf dan bertaubat. Tapi kalau memang tidak ada indikasi ke arah situ dan bahkan semakin hari kita lihat semakin dahsyat pembelaan dia untuk membenarkan perbuatan mereka dalam rangka menghina Rasul. Mungkin dia Muslim atau mungkin dia kafir. Kelihatan sekali pembelaan. Ini benar, ini boleh, ini hak asasi manusia. Apa yang salah? Kan kita boleh saja menggambar-gambar, ya, menggambar-gambar. Yang intinya menggambar saja tidak boleh. Kalaupun itu baik, ya, nggak boleh kita menggambar Rasulullah. Nggak ada fotonya. Bagaimana Anda bisa menggambarkan? Apalagi gambaran itu gambaran yang bentuknya menghina. Nah, tidak ada minta maaf dan taubat, maka boleh kita mendoakan agar dia mendapatkan azab dari Allah. Kalaupun kita tidak mendoakan, barangkali kita marah, ya, emosi, lalu kita tidak mendoakan sama sekali. Kalaupun seperti itu, Allah pun akan balas. Allah akan balas, tenang saja. Kita tidak usah sampai emosi yang berlebihan, akhirnya kita bunuhlah, misalnya orang kafir, ya, di Eropa sana. Termasuk kemarin kan, di mana tuh negara Swiss kalau tidak salah, ya. Ada orang yang pernah menggambar karikatur gambar Nabi, ya, kemudian kaum muslimin marah, emosi, dan orang ini dijaga oleh negara. Bayangkan negara menjaganya 24 jam. Ada polisi. Negara menjaga orang ini yang telah diupayakan oleh kaum muslimin agar orang ini segera bertaubat, tapi tidak mau bertaubat. Tetap dia dengan karikaturnya menghina. Bahkan negara mau berusaha untuk menjaganya. Ya, negara itu siapa? Manusia kan. Yang jaga siapa? Polisi-polisi. Di rumahnya selama 24 jam. Apa yang terjadi? Kita mungkin dengar, ya, di sosial media baru beberapa hari yang lalu kurang lebih. Saya juga dengar, saya baca juga, saya lihat bagaimana azab Allah itu terkadang di dunia, ya, kalau nggak di dunia pasti di akhirat. Dan ternyata dia mati. Dia usia 70 tahun lebih kalau tidak salah. Sampai tua tidak bertobat juga. Kita tidak mendoakan, Allah akan balas. Itu perbuatan zalim. Orang yang berbuat zalim pasti akan dapat di dunia sebelum dia mati. Bentuknya seperti apa? Kadang kita tahu, kadang tidak tahu. Yang jelas Allah akan balas. Ya, kejahatan orang yang zalim, zalimnya seperti apa saja. Pokoknya zalim. Nah, orang ini zalim kepada Nabi, zalim kepada Islam, zalim kepada kaum muslimin. Dan ini orang yang paling Allah cintai di muka bumi. Nggak mungkin Allah diam. Kita nggak mendoakan saja, Allah pasti berikan balasan. Dan terbukti kemarin kan, ternyata dia dikawal oleh polisi sedemikian ketatnya sehingga tidak bisa dijamah, tidak bisa dihukum oleh kaum muslimin. Tapi ternyata polisi yang menjaganya, yang mengikutinya, dia sedang bawa mobil, ya, ternyata tertabrak dengan truk dan mobilnya terbakar dan membakar orang itu. Polisinya yang mengiringinya, mengawalnya juga mati. Apa kita kurang yakin apa? Oh, ini Pak Ustadz, ini terjadinya kebetulan. Enggak ada yang kebetulan. Ini terjadi dengan izin Allah. Terbakar, dia mati di dunia, mobilnya terbakar, dia menubruk truk, polisi yang mengawalnya juga mati, dia terbakar di dunia, nanti terbakar juga nanti di akhirat. Allah siksa dia di neraka dengan kekal abadi selama-lamanya. Ini orang kafir bukan sembarang orang kafir. Tapi orang kafir yang jelas-jelas memusuhi, menghina, merendahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan betapa murkanya Allah. Cuma hukuman itu nggak semuanya langsung pada hari itu juga. Tapi bisa saja Allah berikan hukuman pada hari itu juga.
Banyak contoh-contoh kalau kita baca sejarah ya, banyak contoh-contoh bagaimana orang-orang yang pernah mencela, mencaci maki, menghina Rasul, Allah tunjukkan tanda-tanda kekuasaannya di dunia. Ada yang digigit anjing, peristiwa yang besar disaksikan oleh ribuan orang, digigit anjing sampai dia mati karena dia menghina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara-cara kematiannya berbeda satu dengan yang lain, tapi di dunia langsung Allah tunjukkan. Nah ini yang terbaru di Swiss kalau tidak salah. Silakan lihat di YouTube ada ya, di berita-berita juga banyak belum lama ini. Dia tertabrak dengan truk, lalu dia terbakar mobilnya, dan ini merupakan balasan dari Allah. Jangan mengatakan secara ini kebetulan saja. Ya, subhanallah. Jadi kembali kepada pertanyaan, kalau memang kita mau mendoakan silahkan, karena memang tidak ada indikasi dia minta maaf atau bertaubat. Ya, tapi kalaupun kita tidak mendoakan, pasti Allah akan berikan balasan. Demi Allah pasti. Karena Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang yang ada 3 golongan, ya, 3 golongan orang-orang yang akan mendapatkan balasan hukumannya di dunia sebelum dia mati. Ada 3 golongan manusia. Dosa-dosa yang lain barangkali dibalas di dunia atau nanti balasannya langsung seketika nanti di akhirat. Tapi untuk 3 golongan ini tidak. 3 golongan ini Allah akan segerakan balasannya, hukumannya di dunia. Sebelum dia mati, sudah merasakan hukuman. 3 golongan ini. Pertama apa? Zalim. Zalim kepada Allah, zalim kepada Rasulullah, dan zalim kepada sesama makhluk. Perbuatan zalim, na'udzubillah. Ya. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua. Allah akan balas di dunia sebelum dia mati. Kalau sampai dia belum juga bertaubat. Dan yang ketiga, orang yang memutuskan tali silaturahim. Memutuskan tali silaturahim. Dia tidak mau lagi teguran dengan orang-orang yang menjadi saudara dekatnya, ikatan darah. Bapak, ibu, kakak, adik, paman, tante, anak, ya, orang-orang yang punya ikatan darah paling dekat dengan dia. Dia putuskan tali silaturahim. Tidak mau teguran, tidak mau komunikasi, musuhan, dan lain-lain. Allah akan balas di dunia sebelum dia mati. Ini pengecualian 3 dosa ini. Dosa lain bisa dibalas di dunia, bisa juga nanti sekalian di akhirat. Tapi kalau sudah zalim, durhaka sama orang tua, dan memutuskan tali silaturahim, kata Nabi dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, ya, bahwa orang itu akan dibalas di dunia. Demikian ya, wallahu taala a'lam bissawab. Baik Ustaz, ada pertanyaan lagi. Sebagai anak perempuan yang sudah menikah, siapa yang didahulukan untuk disantuni? Apakah orang tua saya atau mertua? Silakan Ustaz. Sebagai anak perempuan yang sudah menikah, Iya. siapakah yang perlu disantuni? Yang didahulukan untuk disantuni. Apakah orang? Sama anak perempuan itu? Iya. Iya. Baik. Bagi anak perempuan ya yang sudah menikah, tentunya yang paling berhak untuk mendapatkan perbuatan baiknya adalah suaminya. Sebelum dia menikah, tentunya orang tua nomor 1. Tapi begitu anak perempuan ini menikah dan punya suami, maka orang yang paling terdepan dan nomor 1 untuk dia perlakukan sebaik-baiknya adalah suaminya. Itu bagi perempuan ya. Adapun laki-laki, kalau dia sudah menikah, punya istri, punya anak, maka manusia yang paling dia dahulukan perbuatan baiknya adalah ibunya. Kata Nabi demikian. Ibunya nomor 1 untuk diperlakukan. Setelah itu ya bapaknya, setelah itu baru yang lain. Tapi ibu yang pertama kali. Lebih didahulukan, diprioritaskan bagi laki-laki yang sudah menikah ataupun sebelum menikah. Tapi pertanyaan tadi kan wanita ya. Wanita berarti karena kondisinya sudah menikah, maka perbuatan baiknya yang pertama kali dan lebih besar adalah kepada suaminya. Untuk dia perhatikan, dia layani, dibuat kebaikan-kebaikan. Itu yang pertama kali. Dan ini Nabi menyebutkan bahwa suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Sampai-sampai Rasul mengatakan demikian. Perlakukan bagaimana kamu menghadapi suamimu. Karena suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Berhati-hatilah ya para istri yang barangkali mereka zalim atau tidak melakukan perbuatan yang baik kepada suaminya. Meskipun dia tahajud setiap malam,
barangkali dia puasa sunnah segala macam. Tapi dengan suami ternyata zalim, andai kata seperti itu. Ini berbahaya sekali, dosa besar. Manusia yang pertama kali yang mesti dia lakukan kebaikan-kebaikan kepada. Nah, adapun dari wanita tadi, ketika memberikan santunan, ya kita tahu wanita ini barangkali mungkin dia menikah dengan bekerja, ya, atau mungkin dia tidak bekerja, tapi mungkin dapat harta dari suaminya, ya, uang bulanan atau yang lainnya misalnya. Dia punya uang, alhamdulillah, ada yang sedikit, ada yang banyak. Nah, dengan uang yang dia miliki itu, dia tidak wajib untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Keluarga ya, keluarganya maksudnya. Karena kewajiban memberikan nafkah itu adalah suami. Suami yang wajib untuk memberikan nafkah kepada keluarga, kepada istri dan anak. Adapun istri nggak wajib. Uang dia adalah uang dia, pribadi. Dia punya uang, maka itu uang pribadi. Nggak wajib untuk memberikan nafkahnya kepada suami dan anak. Karena suami sudah memberikan nafkah. Itu kewajiban suami. Jadi uang suami itu nggak bisa dimiliki oleh suami sendiri. Tapi uang suami itu ya juga dialokasikan untuk istri dan anak-anaknya, untuk rumah tangganya. Tapi kalau istri, dia punya uang, ya, punya harta, maka untuk dia sendiri. Tidak ada kewajiban. Kecuali kalau suaminya barangkali perlu bantuan, ya, barangkali kolaps, barangkali bangkrut, barangkali perlu modal tambahan. Nah, itu lain lagi masalahnya. Berarti istri memberikan sedekah, memberikan infak kepada suami, membantu suami. Tapi kalau suami sudah mencukupi, ya sudah, uang dia, uang dia. Si istri ini bisa memakai uang dia untuk apa yang dia inginkan. Ketika dia punya harta, dan dia melihat siapa yang perlu disantuni. Kalau memang orang tuanya mungkin ya, orang tuanya ternyata miskin, orang tuanya perlu dibantu, ya. Di samping itu juga mertua juga miskin. Nah, di sini barangkali skala prioritas yang dibutuhkan ya. Kalau mertuanya kaya, ya nggak perlu dibantu, disantuni. Orang tua pasti gampang kita memilih orang tua pasti. Ya, tapi di sini masalahnya mungkin sama-sama miskin, sama-sama butuh bantuan. Siapa yang didahulukan untuk disantuni oleh sang istri tadi, si anak wanita yang sudah menikah ini? Apakah mertua yang miskin atau orang tua yang miskin? Ini uang dia, bukan uang suami. Dia boleh untuk memberikan santunan kepada siapa saja bahkan. Ke orang miskin mana saja, orang fakir mana saja, dia boleh. Karena ini uang dia, bukan uang suami. Dia bebas, ya. Nah, kalau bicara mana yang lebih kita dahulukan, santunan kepada orang tua atau ke mertua, maka tentu yang lebih utama orang tua. Orang tua yang miskin lebih didahulukan dibandingkan mertua yang miskin. Kalau si istri tadi, anak wanita ini bisa mengalokasikan dana untuk mereka, mertua dapat, orang tua dapat, wah Masya Allah, bagus sekali. Tapi kalau andai kata uangnya segitu-segitunya, nggak ada banyak ya jumlahnya, berarti memang harus dipilih ini, sana apa sini. Ya, kalau sudah masuk pilihan, ya tentunya orang tua lah yang dipilih. Terus bagaimana mertua? Mertua itu tanggung jawab suaminya. Suaminya kan laki-laki. Dia bertanggung jawab untuk menafkahi orang tuanya. Kan tadi saya sudah katakan bahwa bagi laki-laki paling terdepan yang mesti dilakukan kebaikan-kebaikan kepadanya siapa? Ibunya. Kata Nabi, ibumu, ibumu, ibumu 3 kali, baru bapakmu. Mertua yang miskin tadi diberikan santunan oleh anaknya. Bantuan si anak laki-laki sang suami tadi. Si istri nggak wajib untuk memberikan bantuan kepada mertua. Ketika memang dilihatnya orang tuanya pun juga butuh bantuan, maka orang tuanya istrilah yang mesti diprioritaskan untuk dibantu. Ya, diberikan bantuan dengan berbagai macam bantuan. Bantuan itu bukan harta saja sebetulnya. Bantuan bisa tenaga, pikiran, harta, waktu, macam-macam ya. Kita dahulukan orang tua. Ya, apalagi berkaitan dengan harta tadi. Kalau mertua itu punya anak. Anaknya laki-laki yang menjadi suami dari istri tadi. Nah, si anak laki-laki inilah yang wajib
Adapun istrinya nggak wajib untuk memberikan santunan kepada mertua apabila orang tuanya juga membutuhkan santunan. Ya. Demikian barangkali sampai di sini sudah jam 11:30 ya. Inilah yang bisa saya sampaikan. Waktu zuhur kita ini sangat cepat ya. Insya Allah bermanfaat apa yang telah kita bahas dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita bisa memahami tadi pembahasan kita dari tafsir secara ringkas. Pembahasan tafsir secara ringkas dari pembahasan surah Al-Baqarah ayat ke-17, 18, 19, dan 20 ya. Dan insya Allah nanti di waktu pertemuan yang akan datang kita masuk mulai dari ayat yang ke-21 dan seterusnya. Semoga Allah anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kita mampu mengamalkan ilmu tersebut sampai akhir hidup kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materinya. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah senantiasa mengkokohkan kita di atas sunnah. Amin. Amin. Sudah kajian online bersama Ustadz Najmi Bakar. Saya Taufan selaku perwakilan panitia kajian. Mohon maaf bila ada pertanyaan yang belum sempat ditanyakan. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan bagi para jamaah, mohon dimaafkan. Para jamaah juga bisa melihat tayangan video-video kami di rekaman channel YouTube MT At-Tahirah. Silakan di-subscribe. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih.